Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang teori produksi yang kita lihat dari sisi produsen. Di sini ada suatu contoh, suatu produsen yang dia memproduksi satu input variabel. Satu input variabel ini bisa menghasilkan beberapa total productions ya. Dicontohkan di sini input variabel ada tanah dan tenaga kerja. Kita bisa asumsikan bahwa tanah akan tetap ya nilainya 1 terus gitu ya. Sedangkan untuk tenaga kerja dia bisa meningkat. Kalian kalau sebagai produsen bisa nambahkan terus-menerus. Sehingga untuk satu input variabel bisa dihasilkan dari tanah yang tetap ya, total production yang tetap dan tenaga kerja yang terus meningkat. Nah, untuk total production bisa kita untuk average production atau produksi rata-rata bisa kita lihat atau kita hitung dari pembagian antara total production dengan tenaga kerja. Total production misalnya di sini ada nilainya 0 ataupun 3 di sini ya. Sedangkan tenaga kerja meningkat yaitu bisa dilihat total produksi rata-ratanya 3 dibagi 1. Bisa juga kita lihat total production di sini 8 dibagi 2 sehingga menghasilkan production rata-rata yaitu 4. Begitu seterusnya. Sampai mungkin kita bisa lihat ya di tenaga kerja penambahan dari jumlah 5 ke 6. Di sini total production tidak berubah. Nah, ini menandakan bahwa produksi rata-rata mulai menurun. Jika kita ilustrasikan gambar, maka total production pada tahap pertama dia akan terus meningkat. Dia akan terus meningkat dan mendapatkan perpotongan atau perpotongan antara average production atau produksi rata-rata dan marginal production-nya. Di saat ada sisi di sini ya, di tahap 1, saat ada perpotongan, kita lihat bahwa average production ini mencapai nilai maksimal. Kalau kita lihat tadi yang di grafik, yaitu di saat average production dinilai ada di nomor 17 gitu ya. Nilai total production-nya 17 average dengan tenaga kerja pada titik tertentu ya. Nah, ini yang pada sisi saat average production dia maksimal. Dan setelah itu dia akan turun, menurun, dan menurun. Nah, kita lihat di tahap 1 ini average production sudah meningkat maksimal. Dan setelah itu penambahan tenaga kerja akan menurunkan produksi rata-rata. Berbeda dengan untuk marginal product. Untuk marginal product di saat tahap kedua ini dia terus meningkat di total production-nya, tetapi untuk marginal product pada akhir tahap 2, dia akan bernilai 0. Jika ditambahkan lagi tenaga kerja, maka total production-nya justru akan menurun atau manfaatnya menjadi sedikit. Sehingga perusahaan ini yang paling dicari adalah pada tahap 2 ini di saat ada perpotongan antara average production dan marginal production sama dengan 0. Itu kurva yang bisa kita lihat ya. Nah, ini penjelasan tentang tahap-tahap produksi ya. Kita lihat AP dan MP. Kita bisa menentukan tahapan produksi bagi penggunaan tenaga kerja. Jadi kalian teman-teman para calon manajer sih ya. Calon manajer. Pada tahap 1 itu biasanya mereka mulai dari titik 0 ke titik di mana AP itu maksimum. Tahap 2 dimulai dari titik AP-nya maksimum sampai titik di mana MP sama dengan 0. Dan tahap 3 yang meliputi daerah MP-nya itu menjadi negatif. Dan biasanya produsen akan mencari pada tahap kedua. Pada tahap 2 merupakan tahap produksi yang rasional bagi produsen yang ditandai AP dan MP positif serta menurun ya, MP-nya. Ini yang kita lihat. Lalu jika teman-teman akan melihat, oh Bu, sebentar, itu hanya satu input variabel. Bagaimana kalau jika kita memiliki 2 input variabel? Jika kita memiliki 2 input variabel, kita mempelajari tentang isoquant atau kurva hasil yang sama. Kita akan mendiskusikan tentang produksi menggunakan 2 input variabel.
Contohnya menggunakan tenaga kerja dan kapital, ya, modal. Karena analisis kita menggunakan semua input bersifat variabel, maka kita sebut analisisnya bersifat jangka panjang. Isokuan ini merupakan kombinasi antara tenaga kerja dan capital atau modal yang memungkinkan perusahaan itu bisa menghasilkan output yang sama. Ini adalah ilustrasi tabel 5.2 ini menyajikan jika ada 3 isokuan yang berbeda. Jika ada labor 2, lalu capitalnya sejumlah 11, lalu menurun jadi labornya 1, capitalnya menjadi 8, dan sebagainya, kita bisa mengilustrasikan gambarnya menjadi seperti ini. Isokuan, gambarnya adalah cembung terhadap titik origin. Gitu ya. Nah, ini adalah sifat dari isokuan. Di daerah yang relevan isokuan itu memiliki slope atau kemiringan yang negatif karena dia bentuknya cenderung ke arah atas, gitu ya. Dan jika perusahaan ingin menggunakan K yang lebih sedikit, maka ia harus menggunakan L yang lebih banyak karena ada perubahan. Kalau kita ingat ya, slope yang bernilai negatif itu ada suatu hubungan negatif antara satu variabel dengan variabel yang lain. Masih ingat yang demand ya, 2 minggu yang lalu saya jelaskan. Ada hubungan negatif antara price dan quantity, ya, maka kita sebut slope-nya negatif. Begitu juga pada isokuan, slope-nya bernilai negatif. Jika K-nya mau dinaikkan, maka L-nya diturunkan. Jika capital mau dinaikkan, maka labor-nya harus diturunkan. Misalnya difokuskan pada pembelian barang-barang infrastruktur, maka tenaga kerja pun akan harus diam gitu, atau cenderung bukan diturunkan tapi tidak dinaikkan, dia akan steady gitu ya. Biasanya perusahaan akan memiliki kebijakan tersebut. Yang kedua, isokuan ini cembung terhadap titik origin. Ini disebabkan karena adanya MRTS atau marginal rate substitution, ya. Marginal substitusi untuk input bagi input L terhadap input K. Jadi adanya nilai yang semakin menurun. Isokuan ini tidak bisa berpotongan, tidak seperti AP dan MP yang saya jelaskan tadi. Isokuan tidak pernah bisa saling berpotongan, maka titik perpotongannya akan menunjukkan bahwa perusahaan itu dapat memproduksi 2 tingkat output yang berbeda dengan menggunakan kombinasi L dan K yang sama, sehingga itu tidak mungkin terjadi karena slope kita negatif, ya. Dan juga dia cenderung ada sifat kalau naikin L maka turunkan K, gitu ya. Nah, sifat ini kita miliki yang tadi yang nomor 2, karena tidak berpotongan, cembung, dan ada cembung di origin. Tadi kita jelaskan tentang marginal rate technical substitution, MRTS. MRTS ini biasanya ditunjukkan dengan jumlah K yang bersedia dikorbankan perusahaan untuk menambahkan unit L. Jadi ada yang perlu dikorbankan, mana yang diutamakan gitu. Tidak bisa dua-duanya ditambah. Ya. Dalam gambar pergerakan dari titik B dan C pada gambar yang tadi, isokuan 1, biasanya bisa kita jelaskan adanya pengorbanan pada titik K untuk penambahan unit L. Ya. Dan ini juga dilihat pada gambar yang sebelumnya, ya, maaf, pada isokuan yang nomor 2 sama dari titik C ke D, ya. Nah, dikarenakan adanya isokuan ataupun kombinasi dari input K dan L, kita juga memiliki isokos, yaitu kurva biaya sama. Isokos ini merupakan kombinasi yang berbeda dari tenaga kerja L dan barang modal K yang dapat dibeli. Ini sama seperti investasi yang kita miliki, banyaknya uang kita miliki, dan biasanya ini ini bisa ditunjukkan dengan pernyataan seperti ini. M sama dengan PL, P adalah harga terhadap labor kali jumlah labor plus harga pada capital dikali capital itu sendiri.
M ini merupakan pengeluaran total yang dia bisa atau mampu berikan gitu ya. Nah, kemiringan pada kurva isokos ini ditentukan oleh PL terhadap dibagi PK, jumlah harga labor dibagi dengan harga capital. Contohnya misalnya M-nya adalah 10, maka harga per unit L dan K, PL dan PK masing-masing bisa sebesar 1, maka isokosnya membentuk sebagai berikut. 10 sama dengan L plus 1L plus 1K atau L plus K. Maka dia memiliki kemiringan minus 1. Ya. Kita bisa lihat gambar isokos seperti ini. Gambar isokos adalah gambar dari sisi kurva sumbu X dengan sumbu Y gitu ya, dari sumbu K dengan sumbu L. Ini bisa digambar sebagai garis miring gitu, garis lurus gitu ya. Nah, ini adalah gambar dari isokos. Karena kita membahas tentang equilibrium sama dengan demand dan supply, ya, dalam teori produksi kita membahas tentang equilibrium, keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen ini bisa dikatakan seimbang, ya, bisa dikatakan kondisinya bisa seimbang jika dia mencapai isokon yang tertinggi dan pada titik isokos tertentu yang dia miliki. Biasanya ini terjadi bila isokon itu bersinggungan dengan isokos. Dan persinggungan ini biasanya MRTS terhadap labor dan capital ini biasanya MPL dibagi MPK atau dia dalam keadaan seimbang gitu. MPL per MPK sama dengan P terhadap labor dibagi P terhadap capital. Nah, ini adalah keseimbangan ya. Kalau kita ilustrasikan di gambar akan menjadi seperti ini. Ada persinggungan, misalnya dari 10 dan 10. Ada persinggungan antara isokos dan isokon, bukan perpotongan, tapi persinggungan. Bisa kita lihat titik yang maksimal adalah pada isokon 2 dengan isokos ya. Di titik persinggungan 5 dengan 5 gitu ya. 5 capital, 5 labor. Nah, ini kita bisa lihat isokos dan isokon persinggungan ini. Kita bisa lihat oke, berarti pada isokon yang satu kita ingin melihat mana titik seimbangnya. Maka baik, kita akan lanjutkan untuk alur ekspansi. Bagaimana dengan alur ekspansi? Kalau kita ingat tadi ada persinggungan antara isokon yang isokon yang nomor 2 dan isokos yang 1, kita bisa melihat titik keseimbangan di sisi 5 dan 5 di sini ya. Nah, bagaimana dengan untuk yang isokos 3? Kita lihat di sini kita buat isokon yang ketiga. Kita buat isokos di sini sehingga kita bisa melihat titik persinggungan isokon yang 3 dan isokos tersebut. Nah, sisi keseimbangan antara titik A, B, dan C ini merupakan alur ekspansi yang disusun oleh perusahaan sebagai visi dan misi. Jadi mereka membuat visi misi dan ini alur ekspansi yang mereka buat gitu ya. Kalau mereka menggunakan alur ekspansi meningkat, maka pergeseran dari keseimbangan titik A akan bergeser ke titik B. Tetapi jika mereka menurunkan nilai keseimbangan tersebut atau nilai produksinya, maka ditunjukkan pada titik keseimbangan A dengan titik keseimbangan ke titik keseimbangan C. Nah, itu adalah alur ekspansi dari suatu perusahaan yang bisa dilihat meningkat maupun menurun. Baik, ini adalah slide yang terakhir untuk alur ekspansi. Terima kasih sudah mendengarkan hasil atau kuliah hari ini ya. Semoga kuliah minggu depan bisa kita berikan. Mungkin bisa ketemu secara online ataupun offline. Terima kasih, sehat selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.